Silakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ada sukacita amin? Ada amin? Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat sudah diberkati Tuhan lewat usaha kerjaan untuk sawit, sudah diberikan Tuhan lewat usaha kerjaan menjadi ASN, menjadi P3K paruh waktu atau P3K paruh waktu, ataupun menjadi seorang karyawan, ibu rumah tangga dan segala hal. Seharusnya semangat dong untuk menyebarkan hari ini. Ada sukacita amin? Amin. Ya, ini Tuhan loh untuk saya. Kita datang fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau bawa kebenaran kita kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita harus semangat menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kesempatan ini akan menasihati Bapak Ibu Saudara dan saya yang saya pilih dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara responsorial. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Jika jemaat Tuhan sudah mendengar firman Tuhan ini, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah hal pengajaran yang sesat. Ayat yang 15 beginilah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ya amin, sabda firman Tuhan. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah ya di setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema kita renungkan bersama-sama, yaitu menghasilkan buah yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, notabene jemaat GKS itu bersyukurlah Tuhan punya kebun sawit. Puji Tuhan, pohon sawitnya berbuah lebat, berbuah sesuai harapan. Itu berkat Tuhan loh, Bapak Ibu Saudara. Dan itu pasti menyenangkan pemiliknya, Pak. Ya, Bapak Ibu punya pohon apa lagi kalau selain pohon sawit? Pohon durian pasti ada loh. Ya. Dan ada bermacam-macam pohon yang Bapak Ibu miliki yang pasti berhasil menghasilkan buah. Hal ini menjadi gambaran yang Tuhan Yesus mau dari hidup Bapak Ibu Saudara dan saya.
menjadi sebuah penegasan buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk hati-hati dan berjaga-jaga, supaya jangan gampang dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal serigala yang bentuk domba, yang licik. Bapak Ibu Saudara, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tahu itu nabi palsu? Bapak Ibu Saudara bisa lihat karakternya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat perkataannya baik atau tidak. Apakah perkataannya itu membangun kerohanian atau menjatuhkan, atau menghancurkan, atau menjelek-jelekan? Orang yang dikenal menghasilkan buah yang baik dari hidupnya, dia pasti berkata yang baik, dia pasti berbuat yang baik, dia pasti hidup sesuai firman Allah. Nah, itulah orang yang menghasilkan buah yang baik, yang diibaratkan seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita mewujudkan buah yang baik melalui apa? Melalui ketaatan kita kepada Tuhan, melalui sikap kita yang menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hormat? Bagaimana sikap kita menghormati Tuhan dalam beribadah? Bagaimana sikap kita menghargai sesama? Bagaimana sikap kita menjadi berkat untuk keluarga kita? Bagaimana sikap kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita? Itulah kita merasakan, disitulah kesempatan kita untuk menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, janganlah menjadi pohon yang tidak berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah itu tidak bermanfaat, makanya ditebang, kemudian dibakar dalam api. Itu adalah gambaran tentang orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah, yang tidak menunjukkan sikap yang baik yang Tuhan mau. Sehingga apa? Sehingga dia campakkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu Saudara, ini ketegasan firman Tuhan loh, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan main-main. Jadi orang Kristen kita jangan main-main. Kita kalau tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu sama aja bohong. Bapak Ibu Saudara, orang di luar sana bolehlah pintar, dia bikin postingan yang kelihatan rohani, tapi karakter hidupnya sehari-hari bagaimana? Apakah dia rajin ibadah? Apakah dia hidup sesuai firman Tuhan? Apakah dia mengasihi sesama? Atau dia masih iri hati? Atau dia masih suka jelek-jelekan orang lain? Bapak Ibu Saudara, biarlah hal yang demikian yang kita jumpai itu jadi pembelajaran buat kita, supaya kita jangan sampai jadi orang Kristen yang tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak menunjukkan karakter yang baik yang sesuai dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus kasih pesan yang sangat tegas Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita perlu coba pahami firman Tuhan itu. Seperti apakah yang layak masuk dalam kerajaan surga menurut pikirannya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan. Yang kata Tuhan Yesus sebutkan di dalam ayat itu adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang melakukan perkataan Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus perkenankan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian dalam ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ya, Bapak Ibu Saudara, begini, seseorang sekalipun yang pintar dalam hal kebenaran firman Tuhan, sekalipun dia punya karunia Roh Kudus, entah karunia berbahasa lokal, karunia apapunkah itu,
bahkan bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bahkan dia bisa bernubuat. Tetapi kalau sikap hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, masih kompromi dengan hal-hal dosa, masih menduakan Tuhan, hidup dalam dosa menafikan, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak Tuhan kenal. Makanya Tuhan katakan dalam ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berserah pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pahami melalui firman Tuhan ini? Silahkan ditampilkan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka hidup kita pasti menghasilkan buah yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara mau masuk surga? Siapa pemilik surga? Pemilik surga adalah Tuhan Yesus. Maka kita harus menghormati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam aktivitas sehari-hari hidup kita. Mari kita lakukan perintah Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan yang selama ini sudah Bapak Ibu dengar. Jangan firman Tuhan itu berlalu begitu saja, sehingga Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa dari hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja, dan Bapak Ibu tidak lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, bukan orang yang punya gelar tinggi yang pasti masuk surga. Bukan orang yang kaya raya yang punya banyak aset di mana-mana yang pasti masuk surga. Bukan orang yang punya jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan atau di dalam perusahaan yang pasti masuk surga. Tapi orang yang pasti masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan melalui pikirannya, perkataannya, perbuatannya, sikap dan tingkahnya yang benar sesuai dengan Tuhan. Itulah yang pasti layak masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini sudah menjadi pelaku firman Tuhan? Hanya pribadi masing-masing yang bisa menjawabnya. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu yang telah menasihati kami bahwa Tuhan menghendaki kami untuk seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Artinya Tuhan ingin agar kami mewujudkan sikap hidup perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami melakukan kehendak Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan, ketika kami menghormati Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, pimpin kami, ingatkan kami untuk kami senantiasa hidup melakukan kehendak-Mu dan perintah-Mu dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghormati Tuhan. Kita berdiri semuanya, kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada
Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat bersambung kembali pada WA silakan.